penonton di wilayah jaringan siaran televisi Republik Indonesia, melanjutkan usaha-usaha yang pernah kami rintis selama ini. Mulai malam ini kami akan menyiarkan film seri produksi televisi Republik Indonesia yang kami beri judul Lingkaran. Sesuai dengan kemampuan sekarang, penyiaran film seri Lingkaran baru dapat kami sajikan sebulan sekali, yaitu pada setiap hari Kamis minggu pertama. Untuk malam ini, sebagai siaran pertama film seri tersebut, kami persembahkan episode yang berjudul Rina. Mudah-mudahan usaha ini dapat kami lanjutkan dengan memproduksi film-film seri maupun film serial lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Selamat menyaksikan. Mau kemana, Ma? Ada urusan penting sebentar. Jam berapa pulang? Ya, mungkin jam 12 atau mungkin jam 1 malam. Bagus, bagus. Sampai kapan kau akan mempertahankan sikap egomu yang sok tinggi, sok moralis, dan tidak dapat menghargai pendapat orang lain? Apa sebenarnya yang sekarang kau inginkan? Kamu banci, Baskoro. Kamu tidak berani dari dulu menceraikan saya. Sekarang, kalau kau memang jujur, merasa diri kamu terhormat dan suci, ceraikan saya. Tutup mulutmu! "21 tahun kali. Bukannya semakin akrab dalam membina rumah tangga, tapi percecokan yang terus-menerus terjadi di rumah ini. Siapa yang sebenarnya yang harus aku contohi? Yang harus aku turuti? Mama atau papa? Atau aku harus berjalan di atas rel yang tidak pernah ketemu dalam satu titik? Tanya mamamu.
Kamu mau bukan? Menunggu jawabanku 2 atau 3 hari lagi. Oke? Oh ya, An. Aku masih banyak kerja malam ini. Aku masih harus melayani kamu. Nanti kalau ketondos kan gak enak. Yuk. Ayo. Apa kan, Ji? Saya tahu Anggi awalnya sabar dan penuh pengertian. Maaf ya, Pak. Nunggu terlalu lama. Tidak apa. Sudah selesai. Udah, teman dari satu daerah. Ya. Cuma ingin ketemu. Mau turun? Ayo. Kok sebentar aja dansannya, Pak? Kita duduk saja sebentar di sini sambil bicara-bicara ya. Mundur, coba yang tidak berkenikah, coba. Ayo, mundur. Tolong temani dia ya. Maaf, mau menolak siapa? Nama saya Yayu. Ini satu kos penggantinya. Saya mohon, Anda dapat memberikan keterangan-keterangan yang kami butuhkan dalam kasus pembunuhan ini, Nona Yayu. Ya. Apa yang Anda ketahui
sebelum Rina meninggal. Maksud saya, apakah ada yang berhubungan dengannya? Ya, ya betul. Pacarnya sering datang ke sini. Tapi saya tidak tahu pasti apa yang mereka bicarakan tadi sebelum Rina meninggal. Karena Rina harus menemui Tuan Baskoro. Siapa Tuan Baskoro itu? Akhir-akhir ini memang Rina akrab sekali dengan Tuan Baskoro. Beliau seorang direktur di sebuah perusahaan yang sangat terkenal. Terima kasih. Pak Baskoro, bagaimana pendapat Anda tentang terbunuhnya Hoster Rina di koran-koran? Saya yakin Pak Baskoro bukan pembunuhnya, karena aku tahu siapa Pak Baskoro. Tapi peristiwa ini akan melibatkan Pak Baskoro dan saya sebagai pimpinan perusahaan ini untuk mengembalikan nama baik perusahaan serta menyelamatkan ratusan pegawai kita. Dengan sangat terpaksa, saya memberhentikan Pak Baskoro. Tapi Pak Baskoro, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Apakah kira-kira keputusan Bapak pimpinan bisa ditunda dulu? Apakah Suhendra tidak bisa menyelesaikan pekerjaan Pak Baskoro? Selamat siang, Pak. Selamat siang. Surat dari pimpinan, Pak. Maaf sekali, Pak. Terpaksa saya sebagai wakil Bapak tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak bisa membantu persoalan Bapak. Tidak apa-apa, Enzo. Tolong bantu pekerjaan saya yang belum terselesaikan di kantor. Baik. Ya. Tanyakan kepada pimpinan dan sampaikan kepada terima kasih. Baik, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, Tuan.
Siapa yang datang tadi malam waktu saya tidak di rumah? Tidak ada, Tuan. Hanya Tuan Beki. Vicky. Iya, Tuan. Siapa yang harus memulai mengakui bahwa dirinya itulah yang bersalah? Diki, kau tidak akan mengerti persoalan papa dan mama. Mamamu terlalu egois. Sebaliknya dia akan berkata padamu bahwa akulah yang egois. Tapi kenapa cuma persoalan begitu saja sampai mau berpisah? Kenapa, Pak? Apa tidak ada jalan lain? Tanyakan saja mamamu. Mama bilang, tanyakan pada papamu. Papa bilang, tanyakan kepada mamamu. Lalu saya harus percaya siapa? Siapa? Papa terlalu mementingkan pekerjaan. Atau barangkali ada wanita lain di luar rumah ini. Kenapa kau berkata begitu? Kalau memang itu benar, saya akan bunuh wanita itu. Kemana lagi, Pak? Kau di sini saja, saya bawa mobil merah. Nama, iya. Oh, kejadian jam 12. Halo? Ya, betul. Ini dengan siapa? Ya. Ya, terima kasih ya. Di Bar Mundo. Bar Mundo. Dengan bukti ditemukan sebuah pisau. Pisau lipat ya? Nah. Ya. Saksi seorang pramunia yang bernama Yayu. Yayu. Ya. Selamat siang, Pak. Siang. Ini berkaca, Pak. Menurut keterangan teman Rina, Tuan Baskoro adalah orang yang baik. Dan dia seorang direktur perusahaan yang disegani, Pak. Dan hubungan intim dengan Rina itu tetap terjaga pada batas-batas saling mengisi kekosongan waktu di bar saja. Siap, Pak.
Hari ini visum dari dokter akan menentukan apakah korban betul-betul bunuh diri atau dibunuh. Oh ya, Juli, kau kontak dengan rumah sakit sekarang. Dan kau Sani bersama adik hubungi rumah Tenesoro. Iya Pak, ada yang tunggu dulu. Pak, seingat saya Rina punya pacar yang bernama Andre yang tinggal di daerah Gunung Sari. 1A terus lain. Pasaran. Siapa? Bapak siapa, Den? Pak Baskoro. Oh, Tuan Baskoro. Anu sudah pergi, Den. Kalau ibu ada ya? Ibu, Ya. ibu tidak ada di sini. Maksud bapak, ibu pergi begitu? Bukan, maksud saya sudah berpisah. Bapak, ini siapa, Pak? Maksudnya dari mana? Begini Pak ya, Iya. kami dari perusahaan Pak Baskoro Iya. ingin menyampaikan pesan pada Ibu. Dan ini sangat penting sekali. Oh, penting Pak ya? Iya. Kalau gitu Bapak datang saja ke Jalan Palem, Ya. nomornya nomor 109. Mau apa kau kemari? Mana Dedi? Kenapa dengan Diki? Kau jangan pura-pura. Aku tahu kau telah dipecat karena perbuatan skandalmu, bukan? Itu bukan urusan. Memalukan. Mana Dedi? Jangan kau ganggu anak itu, Baskoro. Baskoro, mau kau apakan anak itu? Mau kau apakan? Baskoro, Baskoro, mau kau apakan anak itu? Mau kau apakan? Bapakku datang. Baskoro, apa salahnya Baskoro? Kenapa anak itu jadi sasaranmu? Diam! Ini bukan masalah kecil lagi tahu. Anak itu sudah jadi perampok, pembunuh. Ya. Permisi Pak. Apa benar di sini tempat tinggalnya Pak Andi? Iya, benar. Jadi Bapak dari mana? Begini,
Kami dari dinas kepolisian. Maksud datang ke sini untuk memeriksa tempat tinggalnya Andri. Tempatnya di situ, Pak. Bukan di situ. Dan beberapa hari ini kami nggak kelihatan kembali. Maaf, harap Bapak tetap tenang. Boleh saya pinjam registrasinya? Boleh? Bentar, Pak. Tunggu ya. Sampai ambil. Pak, bentar, Pak. Tolong panggilkan Pak RT untuk menjadi saksi di sini nanti. Baik. Jas dan isinya kami bawa sebagai barang bukti. Boleh, silakan. Selamat siang, Pak. Ya. Kami temukan pisau di saku jas, Pak. Di rumah kos Andri. Ini, Pak. Di mana dia tinggal? Di Jalan Bumi nomor 1A, Pak. Dan sekarang Andri berada di mana? Sudah 2 hari tidak pulang ke rumah, Pak. Halo, Pak Hirawan. Ada bahan bukti baru yang kami peroleh. Pisau dan jas. Iya. Kita briefing. Silakan. Siap, Pak. Pak Hirawan. Ini bukti baru. Pisau. Dan ini sebuah jas. Ya. Di mana gitu, Pak? Di rumah kos Andri. Yuri. Buatkan surat pengantar untuk bagian identifikasi. Siap, Pak. Pak Baskoro, tadi kemarin informasi yang disampaikan, dia mohon bantuan kita untuk menangkap anaknya yang bernama Deki. Karena dia juga telah mencuri uang Pak Baskoro. Dan dia juga pernah mengancam akan membunuh setiap wanita yang berkencan dengan Pak Baskoro. Mas Ade, saya ini sampai sekarang masih tetap tidak habis pikir. Nina itu kan orangnya baik, tulus, dan ramah lagi penampilannya. Sehingga tidak jarang tamu-tamu yang datang ke sini selalu ingin dekat dengan dia. Ya, walaupun sekedar teman bicara saja. Saya begitu kagum akan ketulusan hatinya yang selalu terbuka. Sehingga antara saya dengan Rina sudah merupakan bagian keluarga yang susah untuk berpisah. Oh iya, kamu pernah bilang bahwa Rina mau menikah. Lalu bagaimana? Mas Adik pernah dengar nama Andri, bukan? Ya. Nah, Rina sering bercerita pada saya tentang problemnya ini. Andri terus mendesak dia agar cepat memberi keputusan untuk menikah. Ya. Nah, dengan demikian mempercepat pula untuk keluar dari pekerjaan ini. Rina sebenarnya menerima kehadiran Andri di sisinya. Jadi masalahnya sebenarnya cuma tinggal waktu saja, Pak. Terus bagaimana sikap Andri kalau Rina melayani tamunya? Apa ada pria lain yang berhubungan dengannya? Andri memang seorang pria yang sangat tabah. Ya, paling-paling sehari-hari cuma minum di barnya juga. Atau pergi ke tempat lain. Oh iya,
ngomong-ngomong, Mas Edi mau minum apa? Biar saja ganti saya yang pesannya. Ya, jangan. Nggak usah. Biar. Mas Edi kan tamu saya. Ya. Jadi saya ya, Dok. Ini ya, minum jeruk. Oke? Ini. Edi. Ini deh. Saya punya foto Andri dalam tas saya. Oh ya? Nanti deh ya. Andri. Pacarnya. Saya kasih foto ini. Kita minta foto orang dua ya. Oke, bentar ya. Oh iya, tadi kau pesan apa? Foto orang dua. Bentar. Bentar. Mas Ade, Ya. mungkin Edi bisa membantu Anda menambah informasi ini. Oh ya. Ed, kamu mungkin melihat atau ingat kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada saat Rina terbunuh. Saya rasa tidak ada, Pak. Saya hanya melihat Andri tertidur dan mabuk juga, Pak. Kemudian ada 2 orang yang memapahnya keluar. Kamu kenal pada orang yang memapahnya? Kalau saya melihatnya, saya yakin mengenalnya, Pak. Oh ya, bentar. Kau tidak keberatan. Aku minta tolong tentang Dengan senang hati, Pak. Mesti. Mudah-mudahan dengan informasi kami ini, pembunuh Rina bisa segera ditangkap. Saya ada sesuatu di luar ya. Iya, tunggu aku di luar. Saya rasa pasti kalian tahu kejadian ini, bukan? Karena saya selalu melihat kalian nongkrong. Iya, memang saya melihat. Waktu itu ada 2 orang pemuda yang berjalan memapas orang yang kalian tanyakan. Iya. Dan kamu tahu siapa yang mematahnya? Tidak, saya tidak tahu nama orang itu, Pak. Jangan bohong. Saya harap kalian mau membantu kami untuk kelancaran tugas pengusutan ini. Ayo katakan, siapa nama orang itu dan di mana tempat ia mangkal. Saya akan merahasiakan ini dan menjamin keselamatan kalian. Siapa lagi kalau bukan penegak hukum yang kalian bantu? Saya tidak mau melihat kalian ini hidup dibayang-bayangi oleh kejaran polisi. Karena selalu melakukan kegiatan yang terlarang. Katakan. Bila kalian perlu bantuan, cepat hubungi kantor kami. Baiklah, Bang. Nama orang itu Johnny. Dan kalau abang mau mencarinya, mereka sering nongkrong di bar figur. Katakan pada mereka, ada polisi datang kemari. Ya?
Ada yang ketinggalan? Berita acara hasil penyelidikan. Sidik jari yang ada pada salah satu gelas sama dengan sidik jari yang ada pada pisau. Dengan demikian, salah seorang penjudi patut diduga sebagai pemegang pisau yang digunakan untuk membunuh korban. Tunggu dulu, Pak. Gelas yang mana yang sidik jarinya sama yang ada pada pisau? Bisa dibawa kemari sebentar, Pak. Identifikasi, bisa pinjam gelas-gelas yang bernomor kode 0591. Silakan, Pak. Nah, ini meja ya. Ini kopi, kopi 3 kopi ya. Bagaimana? Gelas. Di mana posisi Joni? Di sini. Di sini ya. Ini 2 orang kawan. Ini gelas-gelasnya. Ya. Nah, ini sini. Siapa tuh? Temannya Joni. Jadi? Joni ini gelas yang kecil. Nah, ini. Ya itu temannya. Ini teman Joni? Ya. Ini Joni. Ini sudah benar posisinya. Apa? Ini ya mungkin ya Joni. Oh, di sini Joni benar. Yang pasti. Di sini Pak Joni, Pak. Betul. Saya ada fotonya, Pak. Bentar, Pak. Yuli, mana hasil foto yang saya berikan kemarin? Ada. Ini, Pak, gambar 3 penjudi itu, Pak. Ini posisinya. Di mana yang bernama Joni dulu? Begini Pak, apabila sidik jari yang berada pada gelas ini sama dengan yang berada pada pisau, maka diperkirakan inilah orangnya Pak. Apa kalian sudah yakin? Kan, berapa kali kamu motret? 3 kali. Betul. Ya. Coba ya. Kalau kalian
kalian memotret satu kali lagi dalam posisi longsor, maka kita dapat perkirakan siapa pembunuhnya. Tenang, anak main. Ayo cepat. Oke. Aku dari kepolisian. Mana ayah saya? Kau belum bisa ketemu dengan ayah kau. Mana ayah saya? Mana ayah saya? Tenang. Kalau kau benar-benar penegak hukum, tunjukkan ayah saya baru Anda boleh tahan saya. Oke. Terima kasih, dokter. Deki, Wah. Kenapa kau kemari? Mengapa tidak kau bunuh saja aku dan puas rumah apa ini? Perampok. Pembunuh! Saya bukan pembunuh, Pak. Saya tidak melakukannya. Bohong! Dusta! Lekas bawa dia keluar. Saya tidak bunuh dengan dia. tenang, Pak. Ini laporan-laporan dari adik, tolong diketik ya. Siap. Oh ya, mana berkas-berkas tugas sekolah? Sedang kami siapkan, Pak. Halo, reserse di sini? Halo, saya ketua RT tempat Andri tinggal, Pak. Memberitahukan bahwa Andri ada di rumah kosnya, Pak. Dan katanya sekarang akan pindah rumah. Sekarang Bapak ada di mana, Pak? Ada di telepon umum, Pak. Begini ya, Pak. Tolong tahan dulu ya, Pak. Maksud saya... Tolong diajak bicara. Iya, Pak. Kira-kira 5 sampai 10 menit kami siap ke sana. Baik, Pak. Terima kasih ya. Di mana Tani dan Adek? Ini sedang makan, Pak, di kantin. Halo, Halo, ada Alek dan Adik. ada. Bentar ya. Pak, ada telepon, Pak. Ya, bentar.
Dengan lekan kami, Pak. Baik, sekarang juga kau dan Sani datang ke tempat Andi. Cepat laksanakan. Siap, Pak. Siap. Dari siapa? Dari komandan. Kenapa? Ada tugas ke Jalan Bumi. Ke rumah Andri. Ayo Sani, cepat. Polisi menahan saudara bukan berarti polisi menganggap saudara bersalah. Tapi ini untuk mempermudah penuntutan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Iya. Kalau memang ini jalan yang terbaik harus dilakukan. Saya tidak bisa berbuat apa. Joni, saudara telah dikepung dan saya tangkap karena dicurigai. Tidak semudah itu saudara menangkap saya, Bu. Jangan sembarang tuduh seenak jidatmu. Saya selalu membutuhkan. Saya sudah tahu praktik Anda. 2 malam yang lalu, saudara berjudi di sini, bukan? Cepat, Pak. Kami belum membutuhkan saudara-saudara. Dan silakan angkat kaki dari sini. Cepat! Tunjukkan teman-temanmu. Dan di mana tempatnya? Saya tidak tahu, Pak. AS3, AS1. Ikuti 3 orang tadi. AS3 meluncur komando. Kamu mau jadi jago ya? Makanya lain kali jaga mulut baik-baik. Diam! Sudah salah melotot lagi kamu. Apa diam? Semua ini gara-gara kamu kan? Udah, ikat aja. Diam sekali. Aja. Ada apa nih? Ada apa-apa, Bos? Kenapa kamu pukul dia? Medek saya, Bos. Saya lagi mencatur, Bos. Joni tertangkap, Bung. Sampai. Kalian keluar sendiri-sendiri. Jangan ikutin aku. Sekarang. Cepat! Ya, Bos. Apinya, Bos. Apinya, Bos. Sadar kepolisian.
Saya harap data-datanya dimasukkan malam ini juga. Laksana. Ini juga sudah lakukan. Kenapa jas itu berada di sini? Di dalam jas tersebut ditemukan sebuah pisau yang dipergunakan untuk membunuh kepada saudara Rina. Betul bukan? Kenapa pisau ini berada dalam jas saya? Pertanyaan itulah yang seharusnya saya jawab. Dan dengan siapa pada saat itu? Sendiri. Saudara tidak sendiri. Maksud saya datang sendiri. Saya berbicara dengan Rina. Kemudian Rina meninggalkan saya karena dia harus menemui tamunya. Lalu saya minum-minum dan saya tertidur. Ketika saya bangun, saya sudah berada di rumah. Cuma itu. Dan jika Bapak menginginkan informasi tentang diri saya, silakan bertanya kepada orang yang mengetahui dan melihat saya pada saat itu. Langsung saja ke ruang interogasi. Ya? Merokok? Saudara tentu kenal orang ini. Tidak. Bukankah saudara berada di Barmondo sebelum terjadinya pembunuhan Rina? Iya, memang. Tapi kedatangan saya di situ tidak ada hubungannya dengan orang yang ada di foto itu. Apalagi tentang kematian hostess Rina. Saudara tidak bisa mengelak, Riki. Saya cukup punya bukti yang memberatkan saudara bahwa saudara terlibat dalam pembunuhan Rina. Oke. Kalau bawa punya bukti-bukti, coba tunjukkan kepada saya bahwa saya terlibat dalam pembunuhan Rina. Saksi hidup. Saudara pernah mengancam akan membunuh wanita lain yang kencan dengan ayah saudara, bukan? Apakah itu merupakan suatu bukti bahwa saya terlibat dalam peristiwa pembunuhan? Saya telah mengancam, tapi bukan berarti bahwa saya telah melakukan pembunuhan. Terlibat belum berarti melakukan pembunuhan secara langsung. Tetapi saudara telah mencuri uang milik ayah saudara yang berada di lemari besi. Dengan demikian, saudara dapat mengupah kepada pembunuh-pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa Rina dan sekaligus membunuh ayah saudara sendiri. Tidak! Saya tidak membunuh. Dan saya tidak membayar siapa-siapa. Saya ambil uangnya Bapak karena saya tahu dengan begitu Bapak akan memberi perempuan-perempuan lain. Bapak tidak tahu bahwa dengan perbuatan itu telah menghancurkan keluarga kami. Hancur! Saya yakin Bapak tidak tahu bahwa uang itu masih utuh, tidak kurang sepeser pun. Kalau Bapak tidak percaya itu saja, kita ambil di tempat penginapan. Dan saya datang kemari ke Jakarta ini
dengar bahwa terjadi pembunuhan terhadap ayah saya. Terjadi percobaan pembunuhan, Pak. Gimana itu? Kau masih punya waktu. Maafkan saya, Pak. Maaf, saya tidak membunuh siapa-siapa. Ini dua. Betul, Pak. Mereka orangnya, Pak. Kamu yakin dia orangnya? Saya yakin mereka orangnya, Pak. Terima kasih. Berapa kalian dibayar untuk meracun dan membunuh Rina? Mengapa Bapak langsung bicara masalah bayaran? Apakah Bapak yakin bahwa saya yang bunuh hostess Rina? Kalian tidak bisa lepas dari tuduhan kami. Dan kalian tidak perlu memberikan jawaban yang berbelit-belit. Saya tidak melakukannya, Pak. Siapa yang menyuruh kalian melakukan pembunuhan itu? Saya tidak melakukannya, Pak. Saya punya bukti-bukti kuat untuk menuduh saudara melakukan pembunuhan. Ingat, kalau kalian masih menyangka dan ternyata terbukti kalian melakukan kejahatan tersebut, kalian akan kami kirim ke Nusa Kambangan. Pikirkan itu baik-baik. Apa saja yang kau bicarakan dengan polisi tadi? Ya, seperti apa yang kau dengar tadi. Kenapa rupanya? Bohong. Kau pasti sudah ketemu. Mengapa mereka tahu di mana saya berada? Kalau bukan kau, siapa lagi? Tunggu dulu. Kita akan berhitungan. Kau pikir dengan uang yang aku terima itu cukup untuk menuntut aku selama ada di dalam kurungan? Aku tahu berapa uang yang kau terima. Dan kau pun tahu berapa yang aku terima. Kalau itu cukup adil, kita boleh masing-masing. Tapi kalau tidak, siapa yang menanggung risiko ini? Biadab, kau berani berbalik sekarang. Apalagi yang kau pertahankan sekarang? Uang, kekuatan, atau kesombongan yang masih melekat pada sisa-sisa kelumpuhan tubuhmu? Sekali lagi kau tidak bisa bungkem. Kau jangan ikuti aku lagi. Kau atau aku? Oke, kita masing-masing.
kalian tidak puas dengan bukti-bukti ini, kalian bisa berhadapan dengan saksi-saksi hidup di pengadilan. Bukan di sini. Apakah upah yang kalian terima sudah sesuai dengan risiko hukuman di Nusa Kambangan, sehingga kalian tetap bungkam dan membela kesalahan orang lain? Baik, Pak Heriawan. Orang yang berdiri di belakang kami adalah Hendro, wakil direktur yang sekarang sedang dilantik menjadi direktur baru menggantikan Baskoro. Cukup. Untuk mengisi kosong kursi direktur, saya mengangkat Tuan Hendro sebagai direktur perusahaan menggantikan Bapak Baskoro. Selamat siang. Permisi, atas dasar perintah komandan bahwa siang hari ini saudara saya tangkap karena terlibat kasus pembunuhan. R86 061 10 8 komandan.